Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi, tetapi ingat ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber cintaku, like dan juga komentar. Langsung aja teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu karena aku sudah menarik energi si dia. Apa sih yang dia pikirkan hari ini? Sepertinya yang ketarik energinya adalah seseorang yang mempunyai penyesalan yang teramat besar. Dan dia ini adalah orang yang terkadang kamu pikirkan. Langsung aja untuk kartu yang pertama ya. Apa yang hari ini dia pikirkan? Dia sepertinya hari ini memikirkan suatu hal, tetapi suatu hal itu hal yang baru. Dia memikirkan gimana caranya agar dirinya mempunyai kehidupan yang baru, mempunyai hubungan baru, komitmen yang baru, dan cinta yang baru tentunya. Karena selama ini hidupnya diselimuti dengan kebosanan. Hidupnya selama ini seperti banyak masalah, pertikaian, pertengkaran, perdebatan, adu argumen. Itulah yang membuat dia bosan, sehingga dia memikirkan gimana caranya agar supaya hidupnya ada hal-hal yang baru. Dia seperti kayak tidak peduli lagi, yang dia pedulikan hanya dirinya sendiri. Memikirkan dirinya sendiri aja repot, apalagi memikirkan orang lain. Itu yang ada dalam pikirannya saat ini. Banyak kekecewaan dan penyesalan yang ada dalam hatinya. Bahkan dia kemungkinan saat ini telah membatasi diri dengan orang-orang sekitarnya, orang-orang terdekatnya, dan juga membatasi diri dengan keluarganya. Dia memang pasrah dengan keadaannya. Karena dia sadar apa yang terjadi dalam hidupnya adalah perbuatan dia sendiri. Dia memang orang yang sangat ceroboh ya. Dia pun sadar akan itu. Dengan kecerobohan dia itu seperti dia dimanfaatkan, dikambing hitamkan. Bahkan mungkin dia disuruh mempertanggungjawabkan sesuatu yang kemungkinan dia sendiri tidak tahu. Itu yang membuat dia saat ini membatasi diri dengan siapapun. Banyak banget kerugian yang telah dia keluarkan dari segi materi, tenaga, pikiran. Bahkan mungkin dia sampai mengorbankan harga dirinya. Dan semua yang terjadi disebabkan oleh orang-orang terdekatnya. Sehingga menjadikan dia bingung, kenapa orang-orang terdekatnya malah menghancurkan dia, malah menusuk dia dari belakang, bahkan menjerumuskan dia dan menyeret dia dalam permasalahan yang sangat besar. Sedangkan ada seseorang yang pernah dia sakiti, pernah dia tinggalkan, pernah dia hianati, dan seseorang tersebut sekarang kebaikannya nampak, ketulusannya nampak. Sehingga jika dia mengingat itu, penyesalannya sangat mendalam. Dan itu pun juga yang dia pikirkan saat ini. Sehingga seperti apa yang aku bilang tadi, dia saat ini sangat menginginkan perubahan baru dalam hidupnya. Apakah dia juga memikirkan tentang perasaan atau cintanya? Sepertinya dia mengabaikan dulu tentang perasaannya. Karena yang terpenting dia mempunyai perubahan dulu dalam hidupnya. Dia akan melanjutkan memikirkan tentang perasaannya ketika dia sudah bisa menyeimbangkan atau menyetabilkan dirinya sendiri. Dia ini seperti stres karena banyaknya beban yang dilimpahkan sama dia. Selain itu, dia juga mempunyai aib yang teramat besar sehingga dia malu dengan siapapun. Memang banyak yang dia pikirkan, sampai-sampai seperti dia sudah tidak mampu lagi. Belum lagi dia harus memikirkan tentang pekerjaan, bagaimana caranya mengatur keuangan. Karena dia juga seperti mempunyai tanggung jawab harus menghidupi seseorang. Sedangkan mungkin pendapatannya tidak mencukupi karena dia banyak tanggungan-tanggungan yang harus dia selesaikan. Kemungkinan dia ini mempunyai hutang yang banyak ya, ditagih sana, ditagih sini, sedangkan pendapatannya tidak mencukupi dan dia juga harus menghidupi keluarganya. Jadi mumet teman-teman.
Piye toke? Pingin banget dia meninggalkan semuanya. Itu yang ada dalam pikirannya saat ini. Dan itu yang menyebabkan dia mengabaikan perasaannya dia sendiri saat ini. Walaupun sebenarnya dia juga kepingin dicintai oleh orang yang dia cintai, disayangi oleh orang yang dia sayangi. Karena selama ini dia belum mendapatkan semua itu. Namun seperti apa yang aku bilang tadi, dia mengabaikan perasaan dia sendiri. Ketika dia mengingat apa yang terjadi dalam hidupnya, seperti dia menangis, teman-teman. Dia sendiri merasa bahwa dulunya dia adalah seseorang yang sangat ceria, penuh dengan kebahagiaan, sukacita, bisa dolan ngalor ngidul ngetan ngulon. Tetapi sekarang sedih jika membayangkan semua itu. Wah, apa ngalor ngidul ngetan ngulon? Ngalor ngidul ngetan ngulon tuh ya jalan-jalan kesana kesini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kartu yang keluar ini adalah melambangkan tentang perenungan, pemikiran yang sangat tajam. Iya, memang ketika aku menarik energi dia, sepertinya dia ada pemikiran yang sangat tajam. Dia memikirkan untuk melepaskan diri dari suatu hubungan atau suatu ikatan. Entah dia ingin melepaskan hubungan dengan siapa ya, yang jelas dia seperti sudah angkat tangan, tidak mau melanjutkan hubungan tersebut lagi. Bisa juga ya hubungan pekerjaan atau hubungan bisnis, hubungan persahabatan atau hubungan pertemanan. Yang jelas dia sudah angkat tangan dengan hubungan tersebut. Iya, memang benar. Dia saat ini sedang memikirkan itu. Dia memikirkan gimana caranya, sekali lagi ya, dia agar terlepas dari hubungan tersebut. Agar terlepas dari hubungan tersebut dan juga agar terhindar dari masalah-masalah. Memang benar-benar sangat budrek dia ini. Wah, apa budrek itu? Budrek itu stres, teman-teman, karena banyak yang dia pikirkan. Dan dia kayak juga tidak fokus dalam segi pekerjaan. Muncul kartu kesatria pedang ya. Kesatria pedang ini bisa diartikan bahwa dia juga memikirkan bahwa dirinya harus berani, dirinya harus kuat, dirinya harus melawan bagaimanapun itu caranya. Jika semua itu dia tidak melakukannya, hidupnya akan buruk terus, hidupnya akan selalu dalam keterpurukan terus. Apa yang dia inginkan tidak akan tercapai jika dia tidak berani, jika dia tidak melawan, dan jika dia tidak berontak. Di dalam kartu yang keluar ini digambarkan seseorang yang mengambil tongkatnya. Ini bisa diartikan bahwa dia telah siap-siap dan dia waspada dengan orang-orang sekitarnya. Dia akan memberontak dan melawan orang-orang yang selama ini mencurangi dia. Oke, untuk kartu yang terakhir. Kartu yang terakhir ini muncul energi feminim. Ini bisa diartikan bahwa yang dia pikirkan saat ini, setelah dia berhasil memberontak dan memenangkan semua, dia seperti ingin memberikan kemenangan itu pada sosok feminim. Mungkin contohnya dia akan mengungkapkan perasaannya kepada sosok feminim, atau bisa juga dia akan mendatangi sosok feminim. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Sagittarius, Leo, Aries, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.